Selain merayakan dan menyucikan hari Sabat mingguan yang jatuh pada hari yang ketujuh atau hari Sabtu setiap pekan, orang-orang Yahudi juga merayakan 7 perayaan Sabat tahunan pada setiap tahunnya. Sabat adalah sebagai hari perhentian atau hari istirahat dari setiap pekerjaan yang bersifat duniawi. Ada 7 perayaan Sabat tahunan yang dirayakan oleh bangsa Yahudi, yang semuanya itu sesungguhnya adalah merujuk kepada pelayanan Yesus Kristus ketika datang ke dunia ini sebagai Mesias. Dan ketujuh perayaan Sabat tahunan tersebut yaitu: pertama, Hari Raya Paskah, yaitu yang dirayakan pada hari ke-14 bulan pertama atau Habib _Nisan. Dalam Imamat 23 ayat 5, dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Kedua, Hari Raya Roti Tidak Beragi, yaitu yang dirayakan pada hari ke-15 sampai dengan hari ke-21 atau 7 hari dari bulan pertama atau Abib _Nisan. Dalam Imamat 23 ayat 6, dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada Hari Raya Roti Tidak Beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Dalam Imamat 23 ayat 7, pada hari yang pertama, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Dalam Imamat 23 ayat 8, kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Ketiga, Hari Raya Hulu Hasil, yaitu yang dirayakan pada hari ke-16 bulan Habib atau Nisan, sesudah hari Sabat atau hari ke-7. Dalam Imamat 23 ayat 10-11, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkan pada hari sesudah Sabat itu. Dalam Imamat 23 ayat 12, pada hari kamu menunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Dalam Imamat 23 ayat 13, serta dengan korban sajiannya dari 2/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. Dalam Imamat 23 ayat 14, sampai pada hari itu juga, janganlah kamu makan roti atau bertih gandum atau gandum baru, sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Jadi pada bulan pertama atau Habib _Nisan, bangsa Israel merayakan 3 hari raya tahun dalam waktu yang berturut-turut. Dan kemudian dilanjutkan dengan 4 perayaan Sabat tahunan pada hampir 2 bulan berikutnya. Keempat,
Hari Raya 7 Minggu atau Pantekosta, yaitu yang dirayakan 7 minggu sesudah Hari Raya Hulu Hasil dan dihitung setelah lewat dari Sabat pada akhir minggu yang ketujuh tersebut. Atau dirayakan pada hari ke-50 sesudah hari ke-16 bulan Abib atau Nisan. Ketika bangsa Yahudi merayakan hari terakhir perayaan Hari Raya Hulu Hasil dan Hari Raya Pentakosta Yahudi ini akan jatuh di bulan ketiga, yaitu pada bulan Sivan. Dalam Imamat 23 ayat 15, kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Dalam Imamat 23 ayat 16, sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Di bulan ketiga ini, bangsa Israel merayakan satu hari raya yang disebut Hari Raya 7 Minggu atau Hari Raya Pentakosta. Lalu di bulan yang ketujuh, bangsa Israel kembali merayakan 3 hari raya berturut-turut, yaitu kelima, Hari Raya Meniup Serunai, yaitu yang dirayakan pada hari pertama bulan ketujuh. Dalam Imamat 23 ayat 24, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Dalam Imamat 23 ayat 25, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Hari Raya Meniup Serunai atau yang disebut juga dengan Hari Raya Sangkakala adalah dimulai dengan meniup shofar atau tanduk domba. Meniup shofar adalah untuk memberi tanda awal persiapan atau hari raya pendamaian, yaitu yang akan jatuh pada hari ke-10 di bulan ke-7 di waktu berikutnya. Oleh karena itu, pada hari raya Sangkakala yang akan berlangsung selama 10 hari tersebut, orang-orang Israel akan melakukan introspeksi diri dan melakukan pertobatan hingga tiba kepada hari raya pendamaian yang akan jatuh pada 10 hari berikutnya. Keenam, Hari Raya Pendamaian, yaitu yang dirayakan pada hari ke-10 bulan ke-7 atau Tishri. Dalam Imamat 23 ayat 27, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dalam Imamat 23 ayat 28, pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Ketujuh, Hari Raya Pondok Daun, yaitu yang dirayakan pada hari ke-15 sampai dengan hari ke-21. Dalam Imamat 23 ayat 34, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Dalam Imamat 23 ayat 35, pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat.
Dalam Imamat 23 ayat 36, 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Jadi secara singkat, inilah urutan atau rangkaian waktu perayaan Sabat tahunan yang dirayakan oleh bangsa Yahudi. Bulan ke-1, Hari Raya Paskah, Hari Raya Roti Tak Bragi, Hari Raya Hulu Hasil. Bulan ketiga, Hari Raya 7 Minggu atau Pentakosta. Bulan ke-7, Hari Raya Meniup Surunai atau Sangkakala, Hari Raya Pendamaian, Hari Raya Pondok Daun atau Sukot, atau Tabernakel. Ketujuh hari raya yang disebut sebagai Sabat tahunan atau hari perhentian tahunan yang harus dirayakan oleh bangsa Israel tersebut telah dihapus oleh kematian Yesus Kristus di Golgota. Jadi karena kita telah menerima Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat, maka umat Kristen yang bukan sebagai orang Yahudi jasmani tidak perlu merayakan ketujuh perayaan Sabat tahunan tersebut. Karena ketujuh perayaan tersebut sebenarnya adalah melambangkan pelayanan Yesus yang telah mati di kayu salib. Dalam Kolose 2 ayat 16, karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Dalam Kolose 2 ayat 17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Terima kasih sudah menyimak. Shalom.